Apalagi Kontesnya kalau habis. yang konteksnya ini cuma terima bule. Ada kan begitu Iya di benar. sana. Kayak Tanjung Karang. Iya, Tanjung Karang. dia Oh iya benar. konsennya dia cuma terima bule. Jadi di saat corona seperti ini Mau tidak mau. ada Oh. juga yang sampai bertahan. Dia Tetap. tetap dia Oh boleh. bule. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi di channel Guns Production. Dan kali ini masih di konten Pertiga Podcast hadir setelah beberapa episode kemarin, beberapa pekan kemarin nggak tapping. Sekarang akhirnya terrealisasi lagi tappingannya. Dan kali ini teman Pertiga di episode ke-6 tepat di tanggal berapa? 29. Nih saya bareng sama, saya nyebutnya apa ya kalau komu ini ya, bukan apa ya, pelaku lah ya, pelaku pariwisata di Sulawesi Tengah. Selamat datang buat Gons. Saya bingung kalau nama ini aslinya siapa sih sebenarnya? Nama asli ini Ismunandar. 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 Nah, Ismunandar. Oke, kenapa sampai dipanggil Gons? Itu ada. Itu jauh sekali. Iya. Ismunandar Gons. Ada sedikit kisahnya dulu di zaman SMA lah. Oke. Itu seperti kayak nama ngetren lah. Dulu kan zaman dulu itu kan HP masih tahun berapa itu? 2004, 2005-an lah. Itu masih HP kulu-kulu. Iya, kulu. Jadi kalau dinyalain HP itu ada tulisan itu. Ada tulisannya biasanya kan. Tulisan welcome apa. Nah, jadi di nama itu teman edit. Dulu namanya Ray Gonzalez, ladies and gentlemen, taruh gitu. Jadi itu dihapus Ya, Ray-nya. akhirnya disuruh Ray Gons, singkat kan? Ray Gons. Iya, singkat padat dan Singkat, jelas. akhirnya kesini udah jadi Gons. Ini banyak yang belum tahu ya, kalau misalkan beliau ini, saya manggilnya Gons saja. Iya, Gons. Soalnya kan biasanya orang-orang dengar Gons. Ini salah satu pelaku. Saya nyebutnya kalau pelaku udah yang kayak tersangka, tidak. Ini beliau pelaku pariwisata khususnya yang concern ke bidang open trip, jasa open trip. Karena memang mungkin belum banyak yang tahu atau bahkan di Sulawesi Tengah kan jasa open trip itu kan kadang di istilahnya adakah kayak gitu. Artinya banyak yang belum tahu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini kalau jasa open trip di Kota Palu, Sulawesi Tengah itu kayak gimana sih sebenarnya? Maksudnya intensitasnya ada dan banyak kayak yang mau datang begitu ke Palu misalkan dengan pakai layanan jasa open trip. Biasanya kan kalau jasa open trip kan daerah Bandung, Iya, Jawa, iya. biasa lah. Sulawesi ada nggak? Ini ada, cuman tolong jelasin dulu deh kenapa sampai jasa open trip ini ada di Kota Palu misalnya. Ya, mungkin kita melihatnya dari travel ini ya, kan seperti di Jawa. Oke. Ya. Karena dulu itu ini dari sejarah ya, saya buka paket trip itu mulai dari 2014 akhir. Oke. Ya, 2014 akhir itu awal-awal iseng-iseng aja sih. Jadi waktu pertama kan saya lama di Jakarta, pulang kampung, saya bilang bisnis apa kira-kira bagus ini. Nah, saya cobalah bisnis pakai tour awalnya, belum ada open trip nih. Pakai tour. Pakai tour. Ya, pakai tour. Kebetulan waktu itu dulu masih zaman BBM-an. Nah, saya kayak story lah, kayak di WA story. Kebetulan ada teman juga ya, anak SMA. Nah, dia lihatlah story saya paket liburan ke Pulau Togean. Dari situ dia tanya ke saya, Pak, Kak, buka ini layanan jasa paket liburan ke sana. Saya bilang iya. Jadi saya juga baru mau mulai soalnya. Nah, kebetulan dia bilang kita ini mau studi tour ke sana, anak-anak sekolah tapi waktu itu pertama itu tamu saya. Dia kebetulan SMA, salah satu SMA di Kota Poso lah. Waktu itu dia berangkatnya sekitar 43 orang, 45 lah. Lumayan. Iya. Nah, dari situ saya mulai ini kan belajar kan. Jadi saya bikin paketnya, saya urusin
mulai dari kapalnya, transportasi dari Poso ke Ampana. Waktu itu pakai mobil travel ke sana. Terus sampai di Ampana saya urusin juga kapalnya, penyeberangan. Sampai di sana juga saya waktu itu sebelum ke sana ada juga teman yang kasih kontak, ada guide lokal di sana. Oke. Artinya waktu itu kau masih belum tahu? Iya, belum tahu wilayah Togean. Iya. Artinya sudah pernah ke sana tapi belum tahu spesifik beberapa titik yang harus dikunjungi. Masih belum tahu itu. Karena kemungkinan saya harus pakai orang lokal di sana kan. Mulai dari situ saya kerjasamalah sama dia. Jadi selama bareng anak-anak sekolah ini, dia yang bantu jelaskan kalau ditanya-tanya soal apa. Tapi dari situ saya juga mengamati, sambil belajar juga kan saya di situ, cari pengalaman. Sejarah tentang ini, terus yang paling saya harus ketahui itu soal jarak dari sini ke sini. Jadi saya prediksi berapa jam. Ketika tamu mau tanya, saya sudah ada gambaran. Sekian jam estimasi durasinya. Tapi serius, maksudnya artinya termasuk berani juga sih sebenarnya ketika buka layanan jasa open trip yang masih belum tahu tempat, terus langsung nge-guide orang lokal di sana. Maksudnya itu nggak punya kekhawatiran ini orang bakal nyasar nih 45 orang tamu nih yang dibawa kan kayak gitu tuh. Maksudnya ini orang kalau misalkan kenapa kayak gimana, asuransinya kayak gimana, tidak kepikiran ke hal yang seperti itu berarti awal. Waktu itu memang belum kepikiran karena saya pikir kan di sana ada orang lokalnya kan yang untuk jadi pemandunya. Jadi saya kayak apa ya istilahnya ya, tour leader lah. Gitu. Pimpinan leader gitu saja ya. Tour leadernya. Cuman yang bawa orang lokal yang bantu jelaskan. Dia yang ngatur makannya di sana, perahunya di sana, tripnya. Dari situ saya mulai dapat tamu waktu itu kan. Tamu. Dari situ saya mulai ini lagi lihat-lihat di sosmed kan, waktu itu sudah mulai ada Instagram apa. Ada yang jasa open trip. Jadi saya pelajari open trip itu apa. Niro berarti ini. Iya, Niro kan. Karena di Jawa waktu itu yang mulai kan. Iya banyak. Orang di Jawa tuh banyak sekali. Ke Bandung mana. Apalagi kalau daerah-daerah Jawa Barat, Semeru. Iya. Banyak sekali. Jadi dari situ saya mulai bikin 2 paket lah. Ada paket open trip, ada paket private trip. Open trip kita tentuin tanggal dari penyedia jasanya. Seperti saya penyedia jasa, kita tentuin tanggal sekian, bulan sekian kan. Minimal kita harus jalan itu umpamanya 6 orang atau 8 orang lah sekali jalan. Di situ juga sembari ada paket itu, ada paket private trip. Private trip ini terserah mau bebas tanggal berapa saja jalan. Dia tidak ada minimal, orang bilang kalau ada 4 orang jalan, penting sesuai ininya kan. Tapi memang kalau misalnya dari segi harga ya jauh lebih low budget untuk open trip ya. Jumlahnya kan banyak. Iya. Tapi bentar, setelah dari 45 penumpang yang setelah kau guide gitu kan berhasil, sukses gitu. Meskipun masih ada sedikit kendala bla bla bla. Next stepnya sudah lumayan banyak gitu yang datang buat. Sudah. Waktu itu kan 2014 akhir saya dapat tamu. Awal 2015 saya ke Jakarta. Jakarta ngapain? Merantau juga ya. Merantau. Tapi tetap jualan togean. Tetap juga. Dari situ waktu itu kan masih Instagram masih baru lah waktu itu. Jadi 2000 berapa itu? Awal 2015 lah. Oh iya benar. Artinya masih untuk saya juga masih awalnya baru. Kan masih Facebook lah ya. Facebook 2000. Karena saya waktu awal-awal itu masih pegang BlackBerry. 2015. Iya. Masih sering BBM-an. Jadi waktu itu ada kebetulan tamu tanya kan saya bikin kayak fanpage begitulah di Facebook. Tamu nanya di situ, orang Jakarta. Kebetulan dia orang-orang. Ini masih orang lokal ya? Iya, orang lokal, Kelapa-Gading waktu itu. Jadi dia tanya-tanya lah, saya mau ke Togean, tapi dia mau lewatnya ke via Gorontalo waktu itu. Dari situ kan saya belum tahu kan Gorontalo seperti apa. Jadi istilahnya saya sebagai penyedia jasanya, saya butuh orang kayak tadi itu, orang lokal di Gorontalo lagi. Kebetulan ada teman waktu itu, dia yang urusin semuanya, dia yang bawa. Jadi saya cuman ngatur
berdasarkan teman yang lokal ini, sesuai jadwalnya, keberangkatannya, kapalnya berangkat, dia yang atur, saya yang ngatur untuk masalah-masalah itulah. Artinya dari sekian banyak itu ya sampai detik ini tetap masih jalan untuk jasa open trip sama private trip. Oke. Ini mungkin yang jadi apa sih namanya? Sering kali nanya gitu. Kalau misalkan seperti yang saya bilang tadi, kalau Sulawesi Tengah open trip kan paling sering sekali daerah Togean. Iya. Kalau daerah-daerah lain kayak misalkan Poso itu banyak nggak sih yang nanya-nanya ke daerah-daerah situ juga, atau bahkan ke beberapa tempat kayak Morowali misalkan. Iya. Dan kenapa kalau kau sendiri konsennya ke Togean, nggak buka lagi ke tempat lain? Jadi kalau bicara soal open trip, kalau saya kembali lagi karena apa ya, kayak umpamanya Togean ini memang kembali lagi kalau mau ke Togean itu kadang-kadang orang mikir mau lihat mana ini, karena dia di pulau kan, pulau terpencil. Bahkan kebanyakan orang berpikir saya mau ke Togean tapi beberapa kali mungkin tidak jadi karena kurang informasi. Mau ke Togean itu harus bagaimana kan? Kembali lagi kalau misalnya kayak Poso atau ke umpamanya ke Morowali. Ya. Morowali kan Sambodo kan terkenal. Dulu saya sempat buka kerjasama juga dengan teman di Morowali. Cuman kadang kurang yang nanya. Lebih banyak orang tanya ke Togean. Mukanya yang buat beda dengan Togean sama Morowali atau bahkan Poso. Poso kan keren. Iya. Artinya kalau saya sebagai agent travel mungkin kalau konsennya itu lebih ke tamu luar Sulawesi, banyak Jawa dan yang memang belum paham belum tahu daerah itu, jadi enak buka open tripnya. Kalau tamu kayak misalnya Sulawesi Tengah yang jadi masalah ini, dia bisa akses ke sana karena via darat kan, naik motor bisa lah. Artinya memang kalau kenapa harus Togean ya karena memang ya selain daerahnya yang misalnya yang memang benar-benar jadi sentra wisata dunia, terus karena kesananya harus pakai kapal, terus harus pakai perahu, tidak pakai darat itu tentu belum ditambah lalu kayak dulu kan susah sinyal, jadi informasi itu memang agak susah mau dapatnya dan orang lebih nyari itunya ya. Iya, kayak waktu belum dapat sinyal, bule mau ke situ saja sampai tulis blog kalau sudah dari Togean udah pulang biasa dia tulis blog itu, rata-rata kan kalau bule ini kan nulis di blog. Dia cerita masalah Kepulauan Togean itu memang mau ke situnya memang penuh rintangan lah. Karena dia tidak ada akses, tidak ada sinyal kan. Nah, itu yang bikin mereka tertarik. Dan memang agak sedikit berbeda dengan daerah lain. Ini mungkin yang kalau lokal kan udah selama hampir berapa tahun kau buka, artinya sekarang sudah hampir 5-6 tahunan lah, lebih lah ya. Itu bule ada nggak kalau yang kau dapat? Ada, banyak. Artinya bule ini dia tergantung momennya. Biasa di satu tahun itu dia di bulan-bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Juli, Agustus. Iya. Mungkin kena libur lebarannya mereka ya. Kayak musim semi. Accession. Accessionnya dia di negaranya dia. Jadi dia manfaatin di waktu itu. Kebetulan kalau di waktu itu memang tamu-tamu itu banyak. Jadi mereka harus butuh kayak misalnya agent travel yang ngurusin perjalanan dia, karena biasanya pengalaman kalau dia datang secara sendiri, mandiri, backpacker, di saat bulan itu kadang-kadang dia tidak dapat penginapan karena full. Iya. Jadi butuhnya memang benar-benar orang agent supaya bisa memastikan saya dapat tempat nih. Itu pun waktu beberapa tahun yang lalu itu dia menghubungi resort juga, kadang resort juga susah sinyalnya, jadi lambat responnya kadang. Jadi dia kadang butuh cepat responnya. Artinya memang banyak lah ya rintangan dan tantangannya. Jadi sekitar hampir 5-6 tahun. Maksudnya
ya bentar lah kita ngomongin COVID-nya, dampak pandeminya atau apa ya. Saya mau tahu maksudnya ketika open trip jalan buka itu kan nggak mungkin nggak ada tantangan. Kalau tantangannya secara pribadi apa sih kalau mulai dari awal buka sampai yang detik ini jalan? Maksudnya kalau kendala bahasa ngaruh tidak kayak begitu? Itu ada tidak kalau dari kau sendiri? Kan bule nih, kan nggak mungkin kau pakai bahasa Kaili itu. Mungkin kalau Itu bahasa Bugis. iya, kalau saya sih artinya kalau secara bahasa memang saya juga wah parah juga di bahasa Inggris kan. Cuman karena apa ya, dia ini tergantung momen. Kalau kita lebih banyak berinteraksi dengan turis, otomatis kita ya sedikit ada kemajuan lah berbahasa Inggrisnya. Contohnya misalnya kayak di Togian itu, di orang yang jualan-jualan kayak di pasar di mana gitu. Jadi bule-bule ini karena sering datang bule, mereka tidak kursus bahasa Inggris kan. Datang bule artinya dia bisa berinteraksi walaupun bahasa Inggrisnya mungkin dia cuma bisa berbahasa tapi tidak bisa nulis gitu. Seperti itulah. Yang jelas hanya say hello, it's okay lah. Iya. Sekalipun nggak bisa nulis. Ini dia sudah tahu harganya sekian yang dia mau jual, uang kembaliannya sekian. Karena intinya itu kan sebenarnya ketika dia datang ke sana itunya yang harus ditahu gitu. Beli kan. Ini pandemi, Gons, hampir 2 tahun ya, Maret. Bahkan kalau untuk secara global masih lah sampai detik ini, sekalipun juga sudah agak lebih baik lah ya. Ini mau share dulu dong supaya teman bertiga ini tahu juga ketika pandemi gimana, ikut ngaruh kah atau bagaimana, ikut miskin juga kah? Sangat berpengaruh dan sangat miskin. Sangat miskin. Apalagi yang memang apa istilahnya, yang memang dia berharapnya dari pariwisata doang kan, kayak macam kayak menggantungkan hidup sama pariwisata ya. Kayak misalnya kayak di Bali itu memang kan daerahnya memang khusus pariwisata kan. Jadi di segi sektor-sektor lain dia tidak terlalu fokus karena memang fokusnya cuma di pariwisata. Jadi ketika ada pandemi seperti ini, ya mau tidak mau ikut ngaruh sekali karena dia berharap dengan yang lain, ya susah juga. Tapi kalau misalnya boleh cerita dari sejak pandemi datang itu berapa, maksudnya dari bulan berapa sampai bulan berapa ya, kalau sendiri pribadi kosong nih, nggak ada yang booking nih. Itu kan waktu di sebelum corona itu saya banyak sekali tamu yang saya bawa dan banyak yang request kan, yang sudah booking istilahnya. Oke. Di saat Maret itu, bulan Maret itu banyak tamu yang mau ke sana. Bulan Maret 2000 berapa tuh? 2020. Awal-awal kasus di Jakarta kalau nggak salah, masuk corona lah. Oh iya Maret. Waktu itu kan memang sudah banyak tamu yang mau ke Togian yang sudah isinya booking sama saya. Tapi orang luar kan masih kena COVID juga, tapi mungkin di negaranya sudah agak turun ya. Iya. Sehingga masih bisa. Kalau tahun lalu awal tahun itu masih ada yang berkunjung. Kan terakhir kan April itu memang tutup total. Iya masih belum ditutup kan, bandara. Bandara kan masih belum ditutup. Nah, di bulan Maret itu banyak yang booking. Pas di bulan April itu saya suruh booking koteksnya, penginapannya lah. Tinggal mau tunggu ini orang masukin DP. Untung belum waktu itu belum ada yang masuk DP kan. Kalau masuk juga harus dikasih kembali. Iya. Kan tutup. Ganti rugi. Ganti rugi kan. Jadi pas waktu mau berangkat di Maret itu banyak yang booking. Masuklah ke bulan April sudah ada surat edaran kan. Ada edaran dari dinas terkait. Tutuplah sudah Taman Nasionalnya. Taman Nasional. Iya. Itu memang kita benar-benar kan langsung ya. Itu lomba bertahan hidup. Iya, lomba bertahan hidup selama ya mau nggak tidak mau harus banting setir lah kan. Itu kalau kau secara pribadi langsung banting setir jadi apa? Waktu itu kan kebetulan saya ada keahlian sedikit lah. Oke. Buat video begitu. Kebetulan masih ada di awal pandemi itu memang ada teman yang nawarin buat kerjasama sama
Kementerian Pendidikan kalau tidak salah. Untuk bikin rekam pandemi itu awal-awal kan rekam pandemi. Artinya masih ada. Oh, di lokasi wisata? Tidak, di kita ngambilnya beberapa 8 isu lah. 8 isu ada soal pendidikan, belajar dari rumah gitu kan. Artinya masih ada lah ya pendapatan di masa pandemi gitu. Bertahan hidup. Nah, setelah itu memang sudah drop lagi. Kan dia tidak berselang lama, di Agustus itu mulai ini lagi kan? Iya, naik. New normal. Masuk new normal, saya dapat tamu lagi. Oh ya, kemarin kan PPKM darurat, PPKM darurat bla bla bla. Ya, new normal. New normal. Setelah new normal itu di Desember ada lagi tamu saya dapat. Itu dari luar? Masih dari luar? Dari dalam. Oh, dari dalam. Berarti lokal ya? Lokal semua. Lokal Sulteng. Oke. Sampai di Desember itu masih ada lah. Di Desember itu ke Januari, Februari itu kosong. 2021? Iya, 2021 awal-awal. Di Maret dapat lagi. Iya. Maret sampai akhir Maret lah. Awal April. Di April, Mei setelah Lebaran itu kosong. Lebaran. Nanti dapat pas setelah Lebaran Idul Fitri tahun kemarin. Oke. Artinya ketika mungkin biasanya sebelum pandemi di awal Maret atau bahkan di Januari, Februari, Maret itu yang biasanya penuh, di tahun kemarin itu benar-benar kolaps ya? Iya, kolaps. Artinya bukan hanya dari sektor pariwisatanya, cottage-nya juga habis. Iya, pasti. Apalagi kalau yang cottage-nya ini cuma terima bule. Karena kan begitu di sana. Kayak Tanjung Karang. Iya, Tanjung Karang. Dia konsennya dia cuma terima bule. Jadi di saat corona seperti ini, mau tidak mau ada juga yang sampai bertahan. Dia tetap dia bule. Ngamang berarti. Jadi memang dia ya betul-betul tidak ada tamu sama sekali sampai sekarang. Itu mungkin yang jadi ya. Artinya ini juga yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang, bahkan bukan hanya saya pribadi gitu. Banyak juga orang, nggak usah lah jauh-jauh di Togen, di Tanjung Karang saja kan ada satu cottage, kita nggak usah nyebut lah ya. Cottage apa? Itu yang hanya terima bule. Artinya itu memang karena dikhususkan buat bule kah? Karena memang bule duitnya banyak atau kayak gimana sih? Kenapa sampai orang khususkan buat bule begitu? Mungkin dari sisi apa ya? Dari sisi salah satunya kalau menurut pengalaman bule itu tidak ribet kalau menurut mereka kan. Itu tidak ribet. Berarti kalau lokal ribet ya? Ribet katanya. Katanya itu yang pengelola. Iya. Ribetnya dari segi apa? Supaya orang banyak tahu gitu. Supaya kebuka juga lah mata-mata orang wisatawan skala lokal gitu. Mungkin kalau dari apa ya? Apa banyak tuntutan? Iya, seperti banyak tuntutan. Kalau bule kan artinya gimana ya? Dia nggak susah ngaturnya seperti itu. Nurut saja. Mungkin jadi pelajaran lah. Tapi tidak semua sih. Oh, tidak semua. Ada juga bule yang memang kayak orang Indonesia banyak tuntutan begitu. Ada juga begitu, banyak juga. Kalau terima bule, ya kan bule ini kan nginapnya paling 1 minggu. Jadi dari segi finansial lebih banyak dapat. Banyak. Kalau lokal kan paling cuma 2 malam, 1 malam. Jadi memang mereka khususkan ke bule karena bule ngeluarin uangnya banyak dari segi itu memang begitu sih. Tapi kalau pengalaman kau sendiri selama entah bawa turis lokal, entah bawa turis mancanegara, spesifik yang benar-benar ketika bawa turis kayak gitu, misalnya ada tidak yang benar-benar istilahnya apa ya? Kalau orang Palu bilang bikin asum purara, nata meme lah, ada yang kayak begitu. Pasti ada. Ya. Kan masing-masing orang beda-beda kan. Kalau menurut pengalaman sih pasti ada yang orangnya itu ada yang kadang yang aneh, ada kadang yang apa ya, yang menurut kita sudah servis bagus tapi mereka ya menganggapnya itu kurang lah gitu kan.
macam-macam lah. Kalau di lapangan itu banyak yang kita dapat hal-hal yang Unik lah. unik. Iya. Tapi kalau sekarang aman, sudah aman atau gimana? Ya, kalau sekarang memang saya tidak terlepas dari aman sih. Nah, Cuman harus lebih ini lagi, lebih kuatin promonya. Bukan, Apa? lebih ke ini lagi kita pelayanan jasanya kita pertahankan. Nah, Kalau perlu dibagusin terus itu. tapi ini kan sudah agak sedikit turun. Sebenarnya sudah bagus kondisinya kalau untuk Iya. wisatawan lokal buat datang. Kan sudah dibuka juga untuk mancanegara kan. Tapi sudah lumayan banyak yang dapat kalau untuk kau sendiri. Kalau untuk untuk sekarang kan karena baru mulainya, jadi saya masih fokus di promosi. promosi lagi. Tapi masih banyak, sudah beberapa orang yang tanya. Misalnya dari Gorontalo. Jadi belum ada yang booking. Belum, tinggal menunggu ini. Kalau sudah ada pasti ya, Jalan. alhamdulillah jalan. Ini juga yang mungkin jadi apa ya istilahnya ketika teman bertiga nonton gitu kan. Kalau misalkan Sulawesi Tengah khususnya Togean memang ya siapa sih yang nggak tahu, orang dari luar saya jauh-jauh mau datang, artinya ya Sulteng keren lah ya pemandangan. Sulteng itu punya segala-galanya kalau menurut saya. Ah. Di Poso ada megalitnya, macam-macam. Ya masing-masing daerah itu punya kelebihan dan kelebihan masing-masing lah. Dan ini juga mungkin jadi apa ya? Jadi tolak ukur lah ya. Ya saya mau minta tanggapannya Kawa juga sih sebenarnya. Maksudnya itu Togean, Poso, khusus untuk Kota Palu. Kita bicara Kota Palu nih. Kalau bicara soal potensi wisata dengan keberadaannya sekarang, itu masuk akal buat ngebangun open trip khusus untuk di wilayah Palu misalkan. Kayak misalkan ke Tanjung Karang atau mungkin ke kan sekarang tuh kayak Salena, Iya. Bukit Wetumbu kan sekarang lagi promo-promonya juga. Itu kayak gimana kalau menurut Sebenarnya bisa saja kalau kita coba kan. Nah, cuman kalau presentasi buat kedatangan wisatawan ke daerah situ banyak kah atau gimana? Kalau saya kan karena belum fokusnya di situ, itu sebenarnya bisa kita bikin. Cuman marketnya kita targetkan ke wisatawan luar Palu contohnya. Luar Palu. Atau luar Sulawesi Tengah lah, gitu kan. Yang memang mereka tidak tahu lingkup sini. Karena memang percuma juga kalau misalkan orang lokal. Iya, Ngapain karena tuh penting? dia juga bisa ke sana kan kalau cuma targetnya orang Palu atau orang Poso atau orang Toli-Toli lah gitu kan. Karena ada yang mungkin kuliah di sini. Begitu. Mungkin ya lebih ke targetnya ke orang Makassar contohnya, orang Kalimantan. Tapi kalau misalkan potensinya dengan keadaan Palu sekarang gimana? Maksudnya bagus kah? Kalau menurut saya sih potensi. Cuman kan memang kendalanya ini kan kita kemarin pasca corona itu kan bikin sebelum corona kan gempa kan. Jadi gempa, corona memang bencana bertubi-tubi. luar biasa ini kan. Nah, Palu ini memang terdampak waktu itu kemarin ini. Bukan terdampak lagi, memang sudah after. Iya, mudah-mudahan setelah corona ini sudah mulai ini kan. Udah lebih baik lah ya. Iya. Ya wis lah, ini sudah hampir 30 menit kita ngomongnya. Gak kerasa lah ya. Saya ngeliat waktu dari tadi ini, lihat udah hampir 30 menit. Mungkin terakhir nih, Gons. Ini kan pandemi udah mau lewat. Kita berharap ya semoga nggak naik. Sekalipun Iya, data terakhir juga untuk di Jakarta masih saja ada juga. Maksudnya, apa ya? Kalau dari kau gimana? Maksudnya harapan next step-nya? Ya. Semoga ya baik-baik lah tuh kayak gimana? Kalau menurut saya sih kedepannya mudah-mudahan dia mulai normal kembali istilahnya kan. Sudah bisa, kalau dari saya kan berkecimpung di dunia pariwisata, sudah bisa turis asing masuk. Mungkin yang dari kalau tahun-tahun kemarin kan yang dari Jawa agak segan mau datang sini karena per daerah itu mulai tutup kan. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa masuk lagi ke sini, ke Sulawesi Tengah lah intinya. Oh ya, kalau jasa open trip di mana? IG buka ya? IG sama Facebook. Togean Traveler. Togean Traveler. Coba cek di itu apa akun Instagram? Akun Instagram. Facebook? Di Facebook juga Togean Traveler. Togean Traveler. Website ada nggak? Website belum.
Nanti dibuat. Sementara. Nanti dibuat setelah dari sini pokoknya. Ya wis lah, thank you Gons sudah datang. Siap. Nih udah ngisi di konten Pertiga Podcast episode ke-6 with Gons, pelaku traveling, pelaku pariwisata di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan ini mungkin saya sengaja ngundang dan juga karena memang pengen membuktikan juga sih sebenarnya kalau Sulawesi Tengah itu ya istilahnya ada lah jasa open tripnya. Karena memang banyak yang mungkin juga ini ada nggak ya buat orang yang mau datang ke Palu atau mungkin Sulawesi Tengah. Ternyata ada, buktinya jasa open tripnya aja ada. Tapi selain dari kau masih banyak juga jasa open trip yang lain kalau di Sulawesi. Ada. Pertiga juga ada. Ya bikinlah bertiga kan. Ya wis, thank you Gon sudah Iya, datang. Sama-sama. Next semoga pandemi bisa kelar dan semoga banyak wisatawan bule yang atau bahkan dari turis lokal bisa datang lagi ke Kota Palu Sulawesi Tengah khususnya Togean. Well, thank you teman Pertiga udah stay di channel Gangs Production. Kita bakal ketemu lagi. Tungguin flyernya bakal saya bagi setelah beberapa hari dari sini, pokoknya rilis di hari Senin lah. Dan kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. See you, bye bye, dadah.